ataupun banyak yang sudah punya ataupun mulai bisnis nih. Nah, di sini kebetulan ini ada Kak Jessica, ini posisi di Jakarta ya. Dan Kak Jessica ini Gen Z kita ya, eh, eh, young and smart ya. Jadi teman-teman semua silakan nanti bisa berbincang, bisa eh, menulis tips-tips dari Kak Jessica nih, banyak banget dan pastinya keren-keren. Oke. Mungkin Kak Jessica bagaimana? Oke, selamat malam semuanya. Malam. Oke, sebentar saya coba untuk share screen dulu ya. Oke Kak, siap-siap. Sudah kelihatan semuanya? Sudah. Sudah. Oke, ini biar lebih kenal lagi aja ya. Oke, nah, jadi sebelumnya sekali lagi selamat malam dan terima kasih buat waktu dari teman-teman semua, Mbak dan juga kakak-kakak semua yang telah hadir di Winning Space yang ketujuh nih ya. Eh, Puji syukur pastinya kalau misalnya Winit sampai hari ini masih mensupport dan juga memfasilitasi teman-teman semua, rekan-rekan PMI semua, terlebih untuk membangun lebih lagi di ranah bisnis seperti itu. Dan malam ini saya dikasih kesempatan untuk membawakan tema yaitu kreasi konten kreatif agar bisnis makin produktif. Karena di sini semuanya pastinya bergabung karena apa? Kayak gitu karena pasti sedang memulai merintis bisnis atau mungkin sudah memulai nih. Tapi mungkin bingung ini gimana ya cara ngembanginnya kayak gitu ya. Atau gimana ya cara supaya bisnisnya bisa makin booming gimana ya? Atau eh, gimana ya cara supaya produk kita itu orang-orang bisa kenal kayak gitu. Nah, jadi itulah dia tujuan dari webinar kita malam hari ini atau Winning Space kita malam hari ini. Seperti itu. Oke. Next ya. Oke, sebenarnya kita perkenalan dulu ya. Salam kenal, saya Jessica Wijaya. Saya merupakan seorang fresh graduate dari Presiden University, majoringnya komunikasi PR. Sebelumnya saya juga pernah menjabat sebagai personal assistant, store advisor dan juga marketing di salah satu PT yang waktu itu bergerak di dalam bidang alat telekomunikasi. Kemudian juga pernah intern juga Markom di salah satu digital agency. Jadi digital agency itu memang fokusnya adalah sekarang itu membantu brand-brand ya atau brand sendiri kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini mungkin lihat sekarang brand-brand itu di sosial media itu ada yang promosikan itu kebanyakan mereka menggunakan digital agency seperti itu. Karena apalagi brand-brand besar ya pasti mereka banyak menggunakan jasa dari digital agency seperti itu. Nah, kemudian juga pernah menjabat sebagai business development intern dan juga saat ini sebagai marketing dan juga PR manager di Whitney. Seperti itu perkenalan singkatnya. Oke, jadi saya langsung mulai aja kayak gitu. Di tahun 2023 itu saya menyusun sebuah skripsi kayak gitu ya. Nah, jadi memang saat itu tema besar yang saya ambil adalah gimana sih pengaruh konten kreatif dan juga live streaming terhadap peningkatan beli. Nah, ini kebetulan sekali ya. Jadi emang pembahasannya adalah gimana pengaruh konten. Tapi malam hari ini kita mau underline tuh sebenarnya adalah kontennya sendiri. Kayak gitu. Mungkin kalau live streaming mungkin ke depannya nanti kalau ada waktu dan kesempatan. Nah, jadi gimana sih pengaruh konten dan juga live streaming? Nah, waktu itu kenapa saya kepikiran untuk ngambil materi ini kayak gitu ya, konten kreatif ataupun live streaming ini. Yang jelas memang karena tadi juga di luar dari latar belakang saya sudah saya jelaskan tadi, saya juga melihat di pasar-pasar saat ini itu orang ketika mereka mau menjual barang mereka, ketika mereka mau menjual jasa mereka, itu perantaranya apa? Minimal mereka mulai dari konten dulu, kayak gitu. Nah, jadi dari konten itulah ya akhirnya itu reach istilahnya, kayak gitu. Orang-orang yang mungkin sebenarnya nggak tahu, akhirnya jadi tahu terkait uh, barang ataupun jasa ataupun account tersebut kayak gitu. Nah, jadi itulah kenapa saya itu tertarik kala itu meneliti tentang
pengaruh dari konten kreatif terhadap minat beli ini kayak gitu. Dan resultnya kayak gitu ketika saya waktu itu kebetulan juga saya tuh ngambil kuantitatif supaya lebih akurat seperti itu. Yang pastinya ini sudah uji lapangan juga, terbukti apa? Bahwa konten kreatif itu memang saat ini itu adalah media yang istilah sudah sangat booming dan juga terpakai kayak gitu ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan minat beli dari seseorang kayak gitu. Nah, jadi itu dia kenapa pentingnya kita itu untuk tahu gimana sih cara kita membuat konten kreatif kayak gitu ya. Atau apa aja sih yang kita perlu perhatikan dalam membuat konten kreatif dan lain hal sebagainya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, jadi kita langsung mulai aja seperti itu. Kalau konten tuh sebenarnya ada banyak sekali jenisnya, tapi di sosial media sendiri yang kita kenal itu ada 3 jenis konten. Yaitu yang pertama ada feeds, kemudian story, dan juga reels. Itu adalah jenis konten yang dipakai pada umumnya, seperti itu. Mungkin di luar sana juga mungkin orang-orang yang ada mengembangkan YouTube, juga ada video YouTube, ada blog, dan masih banyak lagi. Tapi malam hari ini kita mau mengerucutkan, kayak gitu ya, mengerucutkan di 3 jenis konten ini. Kayak gitu ya, ada feed, story, dan juga reels. Nah, bedanya apa? Kayak gitu, kalau feeds mungkin dia lebih cenderung itu em, berbentuk gambar diam, desain gambar diam, kayak gitu. Nah, kalau story itu yang teman-teman biasanya mungkin publish kayak gitu ya, mungkin entah itu di WhatsApp, di sosial media. Tapi kalau story memang mungkin kelemahannya adalah dia hanya 1 hari tayang. Setelah itu teman-teman kalau mau publish, mau promosi lagi harus publish berulang-ulang kali. Dan juga orang pun nggak bisa istilahnya akses terus-menerus kayak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang saat-saat ini juga sedang booming kayak gitu itu Reels kayak gitu. Nah, Reels itu biasanya kayak gitu itu merupakan formatnya itu berupa video ya teman-teman ya. Video yang dipost di sebuah sosial media ataupun di akun WhatsApp ataupun dimanapun platformnya itu, jadi dia merupakan platform video kayak gitu yang biasanya mungkin kita shoot sendiri kayak gitu ya tentang produk kita atau mungkin dari kita juga yang menjelaskan tentang produk dan lain sebagainya. Nah, dari ketiga ini kayak gitu ya. Waktu itu sayangnya saya nggak bisa menunjukkan di sini ya, karena waktu itu saya magang kayak gitu ya. Jadi itu merupakan data rahasia kayak gitu, data rahasia perusahaan. Tapi dari ketiga bentuk jenis konten ini kayak gitu ya, yang kala itu eh, saat saya belajar di digital agency itu yang mereka prefer gunakan itu yang mana kayak gitu ya. Justru yang mereka prefer gunakan itu adalah format yang berbentuk reels. Karena apa? Karena reels ini saat ini tuh konten yang istilahnya bisa menjangkau orang lebih mudah kayak gitu ya. Dan nanti akan saya jelaskan lagi kelebihan dan keunggulannya kayak gitu. Nah, tapi bukan berarti kita meninggalkan 2 format yang lainnya nih, Feeds dan juga Story. Nah, maka dari itu kita next ya. Nah, jadi bentuk konten seperti apa yang efektif kayak gitu meningkatkan penjualan? Tentunya tadi sudah saya mention juga kayak gitu ya. Mungkin dari digital agency saya pernah dapat tips, oh kita buatnya lebih banyak yang video aja, yang berupa reels aja. Nah, jadi memang video kayak gitu ya. Tapi why? Nah, saat ini kita selanjutnya ini kita akan bahas kenapa konten video ini saat ini cukup booming ya kayak gitu teman-teman. Cukup booming digunakan banyak brand-brand, banyak orang-orang, banyak istilahnya e-commerce kayak gitu ya untuk mempromosikan produk atau jasa mereka atau persona mereka. Nah, jadi kita next, kenapa video kayak gitu. Yang jelas kayak gitu ya video. Kenapa video adalah yang pertama karena daya tariknya itu lebih tinggi kayak gitu ya. Karena kan dia ini merupakan gambar berjalan dan juga mungkin ada suaranya juga. Jadi serba lengkap kayak gitu ya di video ini yang menyebabkan dia tuh punya daya tarik yang lebih tinggi. Sedangkan mungkin nggak semua orang itu akan aware kalau misalnya kita hanya post gambar yang diam saja. Kayak gitu kan kadang orang itu pengennya
yang seperti itu yang memiliki daya tarik lebih tinggi kayak gitu. Atau mungkin audiens juga itu bisa terlibat secara emosional kayak gitu ya. Kemudian ada keunggulan apalagi dari video itu interaktif. Nah, kenapa dia interaktif kayak gitu? Sekalipun mungkin kita uh, post kemudian di komen-komen orang. Nah, itu juga salah satu kenapa dia interaktif. Tapi bisa jadi interaktif lagi karena apa? Karena sekarang itu kita bisa punya fitur yang namanya kita reply. Jadi misalnya ada orang nih komen video kita, kemudian kita mau reply dengan video. Nah, itu dia salah satu bentuk kita tuh interaktif sebagai orang ataupun sebagai owner. Oke. Kemudian kenapa video lebih menarik pastinya adalah karena dari konten video itu kita bisa menyampaikan pesan tuh lebih efektif kayak gitu karena balik lagi seperti yang tadi saya juga mention sebelumnya kalau mungkin di gambar yang tetap di stay image karena nggak semua orang itu zaman sekarang suka baca ya teman-teman ya kayak gitu jadi konten video ini merupakan alternatif yang bisa lebih efektif untuk menyampaikan pesan kepada audiens-audiens kita. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mengoptimasi kemampuan penggunaan SEO. SEO ini adalah kata kunci yang biasanya orang-orang itu pakai untuk cari sebuah video, cari sebuah rujukan, seperti itu. Dan juga, kenapa konten video itu adalah karena apa? Karena potensi untuk uh, konten itu viral lebih tinggi. Itu dia kenapa kita kenal istilah FYP, FYP, FYP kayak gitu ya. Karena apa? Karena potensinya itu lebih tinggi. Itu balik lagi tergantung dari apa? Dari gimana kita itu kreatif dalam membuat video itu. Nah, jadi seperti itu. Itu dia kenapa juga sekarang ini banyak orang-orang itu kalau bikin video tuh pasti mengikuti tren kayak gitu ya. Karena apa? Karena yang ngejar viral ini. Jadi seperti itu. Oke, kita next lagi. Oke, mungkin ada pertanyaannya. Gimana sih kalau misalnya sosmed kita nggak terkenal? Kayak gitu. Ini saya kasih contoh aja. Ini bukan untuk promosi. Kayak gitu. Ini kasih contoh aja. Kebetulan emang saya di sosial media itu, sosial media pribadi juga nggak terlalu magang aktif. Kayak gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya hal tersebut terjadi? Sosmed kita nggak terkenal nih, mungkin. Kayak gitu ya. Mungkin baru buat sosmed. Kayak gitu. Nah, jangan takut teman-teman kayak gitu. Karena apa? Karena balik lagi video itu sekarang gampang banget buat nge-reach audiens-audiens yang mungkin bukan follower kita. Seperti itu. Ini contohnya salah satu konten aja kayak gitu ya. Padahal account saya pribadi ini bukan buat promosi kayak gitu ya. Pengikutnya mungkin baru belasan aja, tapi ada sebuah video tuh yang bisa sampai orang itu 39.000 hampir 40.000 viewers. Nah, itu gimana? Kok bisa? Ya karena apa? Karena video tadi itu kayak gitu ya, yang didukung dengan apa pastinya dengan optimasi-optimasi tadi SEO dan segala macamnya itu. Ya akhirnya bisa membuat video ini meledak. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekalipun misalnya teman-teman yang mungkin baru masuk ke dunia sosial media kayak gitu ya. Jangan takut kayak gitu ya. Justru di sosial media ini akhir-akhir ini juga saya tuh menemukan banyak IPM itu eksis dari sosial media ternyata ya. Nah, jadi menurut saya ini adalah sebuah kesempatan kayak gitu apalagi teman-teman di sini PMI kayak gitu ya. Kalau tadi di slide sebelumnya kayak gitu ya ada keterlibatan secara emosional. Biasanya kan teman-teman PMI ini pasti istilahnya adalah teman-teman yang senasib sepenanggungan. Nah, jadi pasti itu akan ada keterlibatan emosional yang lebih tinggi dengan teman-teman PMI lainnya. Dan saya juga memperhatikan kayak gitu ya. PMI yang membangun sosial media kayak gitu ya. Itu boomingnya cepat kayak gitu ya. Mungkin emang perlu lagi belajar step by step kayak gitu ya, gimana mengembangkannya. Perlu sabar juga pastinya kayak gitu ya. Nah, tapi eh, penting lah istilah bagi kita untuk kita itu tahu nah, gimana cara supaya kita mengembangkan sosial media kita terutama dari video konten video ini kayak gitu ya. Oke, pastinya kayak gitu ya. Kuncinya dari semuanya adalah ketika kita membuat sebuah konten itu pastinya kita harus kreatif kayak gitu ya. Nah, tapi
konten video ini sebenarnya nggak muluk-muluk. Kenapa saya bilang nggak muluk-muluk? Kalau mungkin kita compare dengan konten yang stay image atau yang kita bisa bilang fit study, itu orang-orang itu kan perlu punya kemampuan desain, teman-temannya. Tapi kalau konten video, orang yang awam pun kayak gitu ya, orang yang ya mungkin bisa dibilang nggak punya kemampuan desain sebelumnya, orang yang nggak punya kemampuan editing, semua tuh bisa terjun ke sini. Maka dari itu yang kita perlukan apa? Yang kita perlukan adalah kita harus be kreatif. Nah, itu yang kita perlukan, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini saya lanjut ya. Kemudian apa aja sih bentuk-bentuk konten video yang kita bisa buat di sosial media kita kayak gitu ya. Untuk nanti kedepannya kita mungkin entah kita mau branding diri kita atau mungkin kita mau branding produk kita ataupun branding hal-hal lainnya kayak gitu ya. Tapi ini saya lebih fokusnya karena di sini kita semua eh, teman-teman di sini sedang membangun video apa membangun untuk promosi konten-konten produk kayak gitu. Jadi fokusnya adalah lebih ke situ teman-teman ya. Nah, jadi yang pastinya yang pertama yang teman-teman mungkin bisa buat di sosial media masing-masing itu adalah video tutorial. Nah, video tutorial ini biasanya adalah gimana sih cara menggunakan produk kayak gitu ya. Sekalipun mungkin produknya as simple as apa. Produknya itu as simple as contoh hair tonic kayak gitu ya. Nah, jangan salah, mungkin kesannya mungkin oh cuma hair tonic kok. Tapi belum tentu semua orang itu tahu kayak gitu gimana cara step by step yang benar menggunakan hair tonic. Maka dari itu teman-teman bisa nih membuat konten video tutorial kayak gitu mungkin cara menggunakan hair tonic seperti apa kayak gitu ya. Nah, kemudian kayak gitu bentuk konten yang lainnya kayak gitu yang bisa teman-teman coba buat untuk uh, brand ataupun untuk produknya itu adalah ulasan atau testimoni kayak gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang sebelumnya pernah ada orang-orang yang berbelanja nih kayak gitu ya. Maka dari itu penting juga kita untuk tetap dekat dengan customer supaya apa? Supaya kita gampang untuk meminta yang namanya ulasan dan testimoni. Nah, jangan salah teman-teman, ulasan dan testimoni itu sekarang ini menjadi salah satu pengikat untuk konsumen, pengikat konsumen. Karena apa? Semakin konsumen itu ngelihat, oh itu ratingnya bagus, kayak gitu ya. Itu yang beli sudah banyak, dan komen-komen itu aman-aman semua, nggak ada case yang parah-parah segala macam. Pasti orang-orang itu akan cari atau prefer ke kita, kayak gitu. Maka dari itu, eh, video yang berisikan ulasan ataupun testimoni ini penting, kayak gitu. Nah, jadi mungkin yang malam hari ini mungkin yang pernah produknya terjual tapi belum minta testimoni boleh nih ya. Mungkin dimintakan ke teman-temannya yang mungkin pernah membeli supaya kedepannya nanti bisa jadi bahan konten seperti itu. Oke, next kayak gitu. Ada apa lagi kayak gitu ya? Ada apa lagi kira-kira untuk jenis-jenis konten, bentuk-bentuk konten video yang kita bisa buat? Itu ada yang namanya BTS atau behind the scene, teman-teman kayak gitu. Apa yang terjadi di balik layar? Karena apa? Karena sebenarnya minus dari kita menjual barang online itu adalah customer tuh kan nggak merasa dekat. Kayak gitu. Jadi muncul apa? Muncul banyak keraguan di customer kayak gitu. Ketika mereka mau beli itu mereka akan banyak sekali concernnya. Maka dari itu video BTS ini atau behind the scene ini bisa jadi salah satu alternate kayak gitu ya. Nah, jadi bisa kita isikan dengan apa? Mungkin kisah di balik layar kita gimana cara kita kemas. Karena pengemasan juga penting loh teman-teman ya kayak gitu. Apalagi misalnya kita kemas nggak proper, terus barang sampai di tangan customer ternyata barangnya penyok. Apakah itu nanti nggak meninggalkan ulasan yang buruk? Pasti akan meninggalkan ulasan yang buruk. Nah, maka dari itu hal-hal seperti ini mungkin terlihat hal simpel ya, tapi ini sangat menjadi komponen penting juga kayak gitu ya. Cara kita kemas barang kita seperti apa kayak gitu. Atau mungkin ada teman-teman yang mungkin menjual produk makanan sendiri, contoh kayak gitu. Cara pembuatan seperti apa. Tapi bukan berarti ditunjukkan secara satu persatu itu bukan kayak gitu, tapi lebih ke
gambaran besarnya. Kan nggak mungkin ada teman-teman di sini berbagi rahasia dapur istilahnya. Karena balik lagi, rahasia dapur tuh punya masing-masing. Kayak gitu ya. Jadi konten-konten seperti itu bisa istilahnya mengurangi keraguan-keraguan yang tadi orang-orang yang mungkin nggak bisa lihat produknya secara langsung, tapi dari video, oh akhirnya bisa yakin nih, kayak gitu. Nah, kemudian bentuk konten lainnya seperti apa? Ada yang namanya question and answer, kayak gitu ya. Nah, jadi ini tuh berisikan konten yang memberikan kesempatan untuk konsumen tuh tanya. Dan akhirnya nanti dari pertanyaan itu harus ada jawaban, pastinya. Nah, kayak gitu. Nah, karena apa? Balik lagi, mungkin nggak semua orang itu akan aware ya, teman-teman kayak gitu dengan produk kita. Sekalipun mungkin produk yang kita jual itu istilahnya mereka sudah cukup umum di pasaran, tapi belum tentu loh mereka tuh sangat aware. Pasti akan ada hal-hal yang ingin mereka tanyakan, kayak gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya kita untuk selalu open question and answer, sabar membuka question and answer. Nah, apalagi mungkin kadang-kadang ada kok pertanyaan sama mulu ya. Siapa tahu pertanyaannya sama ini karena audiens-audiensnya berbeda-beda nih yang masuk. Nah, jadi seperti itulah pentingnya kita untuk membuat konten Q&A tadi. Nah, kemudian karena kita ini istilahnya kita menjual sebuah barang atau jasa ya teman-teman ya. Pastinya ketika kita itu ada konten yang berdasarkan promo atau diskon itu akan jauh lebih menarik kayak gitu ya. Nah, jadi ini tuh apa kayak gitu ya. Ini adalah konten yang saya dia tuh berisikan penawaran yang mengajak konsumen itu untuk membeli dengan harga penawaran ini loh, tapi periode terbatas pastinya. Nah, kenapa perlu ada yang namanya promo dan diskon kayak gitu? Pasti karena kita menjual sesuatu kayak gitu ya. Kita in realistik aja kayak gitu. Ketika kita mungkin di luaran pun kayak gitu. Pastinya kita kalau misalnya lihat, ada diskon, nah itu pasti akan jadi lebih menarik kayak gitu. Nah, tapi bukan berarti teman-teman tuh harus diskon mulu. Kalau diskon mulu kan pastinya nanti ya jadinya bakar duit terus istilahnya kayak gitu kan. Nah, tapi ada yang namanya momentum-momentum tertentu ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu biasanya ini adalah hal yang saya pelajari juga kayak gitu ya. Ketika saya magang waktu di digital agency, itu biasanya mereka itu akan membuat yang namanya promo tertentu dan juga diskon tertentu. Nggak harus banyak sih kayak gitu ya. Nah, itu mereka buat di tanggal-tanggal tertentu. Contoh apa? Twin date. Ini kan September nih, 99. Atau bulan depan 10, 10, 11, 11, 12, 12. Nah, jadi banyak orang ataupun banyak e-commerce, kayak gitu brand-brand. Biasanya mereka tuh akan buat promosi di tanggal-tanggal cantik seperti itu. Dan orang pun biasanya itu mereka akan aware, oh tanggal cantik nih, saya harus beli produk. Karena apa? Karena diskon. Kayak gitu. Kemudian biasanya ada apa lagi? Payday sale. Kayak gitu. Biasanya kan orang-orang kalau baru-baru gajian ini lagi kayak hasrat pengen beli barang itu tinggi. Nah, maka dari itu harusnya menjadi sebuah kesempatan dan juga momentum kayak gitu teman-teman ya. Yang bisa kita gunakan untuk memberikan yang namanya diskon dan juga promosi ini kayak gitu. Tapi balik lagi, ini edisi dan juga periode terbatas. Kayak gitu. Nah, ini juga mungkin ada yang di luar konteks sedikit, tapi ini hal yang ingin saya mention juga. Ini mungkin bisa jadi sebuah tips juga untuk pricing kayak gitu. Nah, ada satu hal kayak gitu yang pernah saya pelajari dan juga ini saya pelajari waktu saya di kampus dan juga ternyata in real life-nya ketika waktu saya magang masang promosi ini itu sama kayak gitu. Yaitu apa ya namanya uh, psychological pricing kayak gitu. Contoh harga jadi 49,999 kayak gitu. Padahal iya itu 50.000, tapi karena kita membangun sebuah psikologi kalau bahwa oh ini cuma 40 ribuan doang kok kayak gitu. Orang dari 50.000. Nah, jadi itu juga hal-hal yang perlu teman-teman concern tentang yang namanya pricing. Ya nanti mungkin bisa teman-teman dimasukkan ke konten agar apa lebih menarik kayak gitu. Contoh mungkin
ada yang nanya, mana sih yang lebih menarik kayak gitu ya? 50.000 atau 4999? Pastinya 4999. Karena pas sekalipun kesannya sama-sama 50.000. Tapi ketika teman-teman sudah nulis 49, itu tetap kesannya lebih murah 4999. Sekalipun mungkin kesannya kayak di HPP, oh kurangnya Rp1. Tapi ya itu yang membangun psikologi kalau orang bahwa oh ini lebih murah nih kayak gitu ya. Justru angka-angka bulat itu kadang tidak terlalu dilirik kok teman-teman kayak gitu ya. Itu sih yang saya pelajari tentang psikologi kali ini. Tapi balik lagi itu menyesuaikan ya. Dan pastinya hindarilah menggunakan angka-angka yang misalnya cukup random kayak gitu. Contoh harga 49.760 itu kan angka kan cukup random. Itu cenderung kurang menarik. Entah untuk di pricing ataupun dimasukkan ke dalam konten seperti itu. Nah, jadi itu yang kita perlu konsiderasikan juga seperti itu ya. Oke, oke. Boleh kita lanjut. Ada bentuk konten seperti apa lagi sih kayak gitu ya. Nah, ada yang namanya quiz atau kontes kayak gitu ya. Ini tuh konten yang berisikan kuis kayak gitu, seputar produk atau seputar brand kita. Tapi mungkin lebih tepatnya karena kita menjual produk, ya kita lebih ke produk kita lah kayak gitu ya. Atau sesekali mungkin kita kalau misalnya ada budget lebih, bisalah kita adakan namanya giveaway kayak gitu ya. Jangan salah loh, mungkin terkesannya, oh giveaway ini berarti bakar modal lagi dong kayak gitu ya. Tapi dengan kita promosi gencar-gencar nih ada giveaway kayak gitu, jadi kita bisa menarik audiens kayak gitu dengan cara apa? Karena mungkin dengan giveaway, konten giveaway itu kita bisa, oh ayo teman-teman kita follow nih kayak gitu ya. Follow sosial media ini, tag teman-teman kamu bisa kan cara-cara giveaway seperti itu ya. Dan tulis jawabannya. Nah, secara nggak langsung, kayak gitu ya, konten giveaway dengan periode waktu tertentu itu bisa membuat orang-orang itu mempusatkan diri pada produk kita atau pada brand kita. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Tapi pastinya harus jujur, kayak gitu kalau misalnya periode misalnya teman-teman nih giveaway, udah disounding dari bulan ini, contoh pengumuman bulan depan. Itu kan lumayan tuh waktunya 1 bulan tuh untuk teman-teman mendapatkan yang namanya ketertarikan dari adias-adias lain nih kayak gitu tuh kan lumayan waktunya, jadi itu semua proses dari timeline 1 bulan itu sampai nanti result itu bisa jadi bahan konten seperti itu. Nah, kemudian jenis konten apa lagi nih yang kita bisa buat kayak gitu ya, itu ada yang namanya berupa kolaborasi kayak gitu ya. Kalau mungkin biasanya kalau brand-brand yang cukup udah gede ternama itu mereka akan sewa yang namanya mikro atau makro influencer. Orang-orang yang mungkin di sosial media mereka sudah tahu bahwa mereka ini punya pengaruh di brand tertentu. Contoh kalau teman-teman jual barang kecantikan, jangan kontaknya itu mikro makro influencer yang F&B, pasti nggak masuk. Nah, kayak gitu. Ataupun sebaliknya. Jadi memilihnya pun juga harus istilahnya sesuai dengan apa yang teman-teman jual. Nah, jadi seperti itu. Tapi ini baik lagi mungkin nanti kalau brand sudah semakin besar atau penjualan juga semakin banyak, kayak gitu mungkin bisa dicoba. Atau kalau misalnya teman-teman punya kenalan kayak gitu ya, bisa juga. Siapa tahu bisa dimintain tolong supaya apa? Supaya membangun nih awareness-nya terhadap produk atau brand dari teman-teman kayak gitu. Nah, atau saat-saat ini juga kalau mungkin orang-orang yang istilahnya masih minim, mereka banyak yang nge-stitch konten. Nge-stitch itu artinya mereka tuh memotong, memenggal video orang, ya akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah konten. Nah, seperti itu sebenarnya boleh atau tidak, balik lagi. Teman-teman harus ingat ketika nge-stitch sebuah konten itu harus hati-hati, karena kan copyright ya. Nah, jadi kalau nge-stitch itu pasti tetap harus ada izinnya. Dan mungkin perlu juga diselidiki apakah sebelumnya pernah ada case nggak orang-orang yang nggak setuju pernah ada dipermasalahkan kah atau enggak kayak gitu. Tapi ini juga bisa menjadi salah satu alternatif kayak gitu untuk kita mempromosikan barang kita seperti itu ya. Oke,
Udah, next lagi. Oke, kita next lagi. Ada bentuk kota seperti apa? Ada yang namanya kisah inspiratif. Kayak gitu. Kisah inspiratif ini dapat berupa kisah real dari owner kayak gitu dalam menggunakan produk atau membangun bisnis kayak gitu. Kalau mungkin teman-teman pernah ketemu kayak gitu, ada apalagi sekarang ini ya, kalau skincare, kebetulan karena saya waktu itu ngambil skripsinya tentang produk skincare, jadi emang saya banyak waktu itu meneliti brand-brand skincare kayak gitu. Dan terlebih di skincare ini, sekarang banyak bermunculan brand-brand owner kayak gitu ya, mungkin sebelumnya sudah atau belum punya latar belakang kayak gitu ya. Nah, jadi pastinya mereka tuh punya kisah-kisah masing-masing. Gimana sih mereka tuh membangun bisnis mereka kayak gitu ya. Atau gimana sih mereka itu perjalanan mereka kayak gitu ya dalam menggunakan produk itu kayak gitu. Contoh di sini, bukan di sini, tapi mungkin di luar sana kayak gitu ya. Mungkin ada banyak teman-teman tuh yang acne fighter kayak gitu ya. Ada yang mungkin fight sama jerawat kayak gitu. Kemudian ada nih salah satu brand owner yang dulunya itu juga pejuang jerawat. Akhirnya beliau mungkin membuat sebuah konten perjalanannya kayak gitu ya. Before afternya kemudian. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah kisah inspiratif kayak gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, balik lagi itu nanti semuanya akan tergantung dari produk apa sih yang kita pasarkan, produk apa yang kita jual kayak gitu. Dan itu juga kalau kalau ada ya teman-teman ya. Atau mungkin nanti ke depannya kan ini akan ada perjalanan pasti teman-teman di sini ketika mau membangun uh, bisnis di minute ini kayak gitu ya. Nanti itu juga akan menjadi sebuah cerita di masa depan nanti kayak gitu. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada cara kreatif menggunakan produk. Nah, ini dapat berupa apa? Cara unik, kreatif, atau menarik untuk menggunakan produk Anda. Nah, bisa jadi contoh ya, kita tuh mau lucu-lucuan. Nah, nggak apa-apa loh teman-teman ini. Asalkan lucu-lucuan yang bener. Kayak gitu ya. Contoh, kayak gitu. Kita mau menjual produk sunscreen lah. Contohnya sunscreen. Kayak gitu. Mungkin kita mau lucu-lucuan kayak gitu, mau buat konten cara menggunakan sunscreen. Mungkin kita lagi sambil berjemur di pantai gitu. Terus kita tiba-tiba ada gimmick apa, itu is okay kayak gitu. Nah, justru hal-hal seperti itu juga bisa membangun kayak, menarik ya kontennya kayak gitu ya. Dengan cara-cara yang mungkin out of the box kayak gitu. Nah, karena justru ya kadang-kadang orang-orang itu kalau ngelihat sesuatu yang out of the box kayak gitu ya, mereka tuh justru kayak akan tertarik loh kayak gitu secara nggak sadar. Saya pernah ketemu waktu itu sebuah akun, kebetulan saya belum belum buka juga, tapi ada sebuah akun yang dia itu kalau buat konten itu alurnya sampai ending itu benar-benar nggak make sense. Tapi banyak kayak gitu ya, banyak banget peminatnya, bahkan itu sampai sudah jutaan banget kayak gitu ya, yang follow. Jadi kayak bisa loh konten-konten yang out of the box seperti itu, cara-cara kreatif seperti itu kita jadikan konten kayak gitu, dan justru itu lebih menarik kayak gitu saat-saat ini, lebih menjual saat-saat ini. Tapi balik lagi, kita harus tahu juga target audiens kita seperti apa, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini mungkin supaya kita lebih uh, istilah lebih praktis lagi, lebih praktik lagi kayak gitu ya. Nah, ini ada sebuah case study kayak gitu ya, case study yang mungkin teman-teman akan berhadapan kayak gitu ya saat ini ataupun ke depannya. Nah, jadi case study-nya apa? Case study-nya adalah saat ini kamu hendak membuat konten untuk produk terbaru kamu. Nah, namun produk yang kamu punya kayak gitu itu mungkin sama dengan kompetitor lain kayak gitu ya. Contoh mungkin ya kita jual apa? Jual produk face serum. Contoh. Mungkin face serum ini sama dengan punya orang lain. Atau mungkin kita jual produk face serum yang maksudnya udah ada brand tertentu yang kita jual dan juga di pasar lain tuh banyak yang jual. Nah,
Nah, kalau seperti itu, kayak gitu, konten seperti apa sih yang akan kamu buat? Kayak gitu, konten seperti apa sih yang akan teman-teman buat? Mungkin nih dari teman-teman malam hari ada yang pengen coba nggak nih, kayak gitu ya. Kalau dengan Hmm, study seperti ini, mau buat konten apa? mungkin saya kalau jadi pemilik owner, kontennya akan saya buat yang real aja, yang video itu Kak. Jadi itu yang real seperti apa nih? Contoh nih. Contohnya, maksudnya kontennya nanti videonya kayak gimana gitu, yang lucu-lucuan kayak gitu ya. Ya boleh. Misalkan Mm-mm. kita mau ke sawah nih, kita ke sawah terus nggak pakai serum. Jadi kan kalau pakai serum jadinya nggak hitam. Kan dekat jendela ya. Jadi Ya, biar nggak hitam. ya lucu-lucuan gitu. Boleh itu out of the box juga tuh. Iya. Kan Boleh. kampung kan nggak pakai skincare rata-rata ya. Mm-mm. Kan kontennya kalau orang kampung ke ke sawah terus pakai skincare jadi tetap putih. Padahal Hmm. ya mungkin seperti itu lah. Oke. Nggak tahu apa ke sana ya arahnya atau gimana menurut eh, Mbak Jus. Hmm. Kalau mungkin kalau serum itu mungkin jatuhnya kita itu bisa kayak buat a day in Glowing. my life kayak gitu ya jatuhnya. A day in my life kayak mau naik pesawat nih kayak gitu ya. Nah, a day in my life berangkat kerja jadi PMI. Nah, mungkin kita garis besarnya adalah itu nih berangkat kerja jadi PMI. Tapi di tengah-tengahnya tuh kita secara sneak peek sedikit perjalanan di atas pesawat mungkin kita skincarean kayak gitu ya. Nah, terus tengah-tengah tuh baru kita masukin tuh ada promo produk kita tadi yang serum itu. Nah, jadi seperti itu juga bisa jadi alternatif kayak gitu. Nah, banyak sebenarnya kayak gitu. Tapi tadi juga boleh juga tuh cara-cara yang unik, cara-cara menarik kayak gitu. Thank you nih buat Mbak Teh Nur Halimah nih. Ya, Nah, mungkin kalau dari teman-teman yang lain nih, kalau misalnya ada case seperti ini, kayak gitu teman-teman jual barang, tapi sama dengan kompetitor lain. Kira-kira mau membuat konten yang seperti apa ya? Iya, mungkin teman-teman ada nih yang mau ngasih ide. Aku Mbak, gini case-nya bisa. Jadi di sini sharing ya Mbak Jessica ya, biar biar inilah menginspirasi teman-teman semua gitu. Benar, benar, benar. Ya mungkin ada lagi nih selain Teh Nur Halimah, misal aku punya Kak sambal kacang nih gitu, apa kepedesan atau gimana, monggo. Jadi biar kita open diskusi ya di sini. Jadi enak gitu sambil ngobrol-ngobrol. Betul. boleh di harga juga ya. Nanti kalau di konten tuh harga dipasang juga itu menambah menambah omset juga ya. Mm-mm. Kalau Benar di banget konten, sih. berarti kalau konten itu kurang satu, misalkan $1 aja, 99 dolar itu berpengaruh juga itu ya. Itu berpengaruh kayak gitu ya. Justru contoh nih harga $2 kayak gitu, tapi kita taruh 1,99. Nah, karena itu kenapa dia lebih menarik? Karena jatuhnya itu dia lebih mempengaruhi psikologikal orang, cara orang berpikir, oh itu harganya cuma $1 kayak gitu. Nah, jadi masuknya lebih ke situ pricing. Berarti masukan juga di sana di konten video tersebut harganya juga dimurahkan gitu ya. Harga Terus coret. Ya. dari nilai per itunya, nilai apa, nilai lebihnya dimasukin juga semua itu di situ di Mm-mm. konten. Oh iya. Bener. Nah, justru kalau kita masukin price itu akan lebih menarik sih. Kalau kalau berdasarkan apa yang sudah terjadi ya. Karena apa? Karena orang itu pasti at the end ketika mereka mau beli barang, mereka akan penasaran dong ini harga barang berapa, kayak gitu masuk budget atau enggak, kayak gitu. Nah, jadi dengan memasukkan harga itu justru akan lebih menarik dan terlebih ketika kita bermain dengan psychological pricing tadi, kayak gitu ya. Seperti itu. Oke.
dari teman-teman yang lain nih mungkin ada yang pengen coba atau mungkin mau diskusi lagi nih kayak gitu seputar yang tadi. Halo Kak Jessica, Iya, halo Mbak. saya ya Bu Waniti. Iya, iya Bu. Ini saya mau tanya seperti itu kayak apa follower sedikit yang di Facebook ya Facebook atau IG itu kalau followernya sedikit, sedangkan kita kan jualan barang ya. Mm-mm. Eh, supaya followernya banyak, banyak yang lihat itu, apakah itu kan di Facebook apa itu kan ada yang berbayar kayak gitu ya? Mm-mm. Apakah kita perlu ngikutin itu yang berbayar kayak gitu biar konten kita itu banyak yang lihat gitu? Oke, makasih nih buat Bu Waniti kayak gitu. Nah, kalau mungkin ini case-nya adalah di Facebook kayak gitu. Balik lagi ini karena kita bentuknya kan konten video. Nah, mungkin sekarang concernnya adalah kalau kita ini belum populer, gimana ya? Kayak gitu. Belum populer kayak gitu, ataupun baru masuk ke sosial media itu gimana ya? Nah, justru memang pastinya itu kita perlu yang membangun yang namanya konsistensi dulu. Ya namanya kita membuat konten-konten ini. Karena balik lagi, kalau kita semakin kita new, pasti orang-orang akan kayak muncul, akan ragu lah istilahnya kayak gitu ya. Dengan kita ataupun dengan brand kita. Nah, makanya itu emang penting kita tuh membangun yang namanya konsistensi dulu, buat konten dulu. Sekalipun mungkin emang di awal rasanya kayak, kok yang ngelihat kayaknya nggak banyak ya, kayak gitu. Nah, tapi dari konsisten kita buat konten itulah yang nantinya itu akan nge-reach follower ataupun non-follower kita. Dan terlebih konten video sih. Nah, sekarang konten video tuh memang cukup eh, gampang ya orang itu untuk cari. Karena orang-orang tuh cari berdasarkan apa? Berdasarkan keyword. Ini kalau saya balik ke yang tadi, sebentar. Nah, ini juga salah satu sosial media saya, kayak gitu ya. Pengikutnya nggak banyak kayak gitu dan saya juga nggak menekuni sosial media cuman karena perkara iseng waktu itu, perkara iseng aja lagi tiba-tiba ada hasrat membuat konten kayak gitu, oke dipublish lah konten ini kayak gitu ya, dan akhirnya sampai saat ini tuh yang nonton sudah 39.000 sekian, sudah hampir 40.000. Nah itu kalau berdasarkan yang kita lihat kan nggak mungkin ya kan, pengikut baru 14 kok yang nonton bisa segitu banyak sih kayak gitu. Nah, tapi karena apa? Karena di nanti kalau mungkin di teman-teman bisa lihat mungkin di video ini itu saya ada menggunakan yang namanya nanti SEO tadi itu. SEO itu kata kunci yang biasanya orang itu akan cari di sosial media ketika mereka tuh mau cari tentang sesuatu. Contoh, kita taruh mungkin tentang eh, apa namanya, kisah PMI kayak gitu. Atau mungkin kita taruh tentang diskon skincare kayak gitu. Kan pasti nanti orang itu akan cari kayak gitu ya. SEO seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan nanti supaya apa? Supaya video kita itu gampang dicari orang. Sekalipun kita tuh mungkin belum ngetren, belum terkenal. Kayak gitu. Ataupun juga kalau misalnya kita mau ngikutin konten-konten viral saat ini itu juga bisa jadi opsi. Kayak gitu. Intinya sih kita balik lagi gitu Bu ya. Yang kita perlu bangun tuh adalah konsistennya dulu aja. Kayak gitu untuk buat konten. Supaya apa? Supaya kita bisa menghapuskan keraguan-keraguan orang terhadap kita ataupun terhadap brand kita ini, brand ataupun produk kita. Kak Jadi, Jessica, mohon maaf motong sedikit sebelum ya, lanjut. SEO itu kayak model kayak pakai tagar gitu, crash terus nama nama mm, gitu. ya betul Kayak yang itu. judul. Oh, crash terus nama judul gitu ya, Kak. Mm-mm, betul. Skincare murah misalkan gitu ya.
emping Ya, ngelinjau, nah pakai pakai pagar gitu. ya betul pakai yang itu. Gitu. Oh itu berpengaruh ya? Pengaruh itu karena nanti orang-orang tuh pasti akan sosial media kan nyari sesuatu tentang itu kan. Nah, jadi itu nanti bisa membantu memunculkan konten kita sih atau merefer orang ke konten kita kayak gitu. Karena berdasarkan apa yang mereka cari sebelumnya. Oh di pencarian itu kalau kita tulis itu langsung ketemu ya? Misalkan ya, kan walaupun kita belum terkenal misalkan produknya. Iya, itu bisa membantu. Tapi balik lagi ketika kita memasukkan tagar tadi atau crash tadi itu, kita perlu perhatikan juga apakah di publik ini sudah banyak yang pakai atau belum. Contoh kalau misalnya contoh tadi kan tagar murah tuh. Ternyata yang pakai cuma baru 400 orang. Berarti kan masih sedikit ya. Nah, mungkin kita bisa cari alternatif lain. Nah, seperti itu. Mungkin yang sudah digunakan ribuan minimal, lah, ribuan orang ataupun sampai jutaan orang lebih bagus lagi. Nah, jadi seperti itu. Eh, begitu ya, ya. Berarti Mm-mm. mirip kayak yang di YouTube itu juga sama ya kayak Mm-mm. berpengaruh ya. Yang crash langsung 2024 itu berpengaruh ya. Video 2024 misalkan. Mm-mm. Kan nanya atau PYF itu apakah ya? Hah? FYP ya? Ya, FYP itu jadi for your page itu yang artinya orang-orang yang contoh nih kita akhir-akhir ini lagi nyari tentang skincare kayak gitu ya. Kan di sosial media kita tuh nanti akan nge-track kita itu banyak cari apa di sosial media, ya kan? Jadi nanti eh, FYP inilah yang berfungsi kayak gitu ya, yang for your page inilah yang berfungsi kayak gitu ya. Untuk di ekspor kita tuh banyak video-video yang sebenarnya kita suka cari video-video mungkin tentang skincare tadi kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu atau mungkin memang FYP itu dapat berupa konten-konten yang akhir-akhir ini sedang booming atau naik daun sih kayak gitu. Kak mohon maaf nih. Mm-mm. Oh, untuk pembuatan kan saya dulu kalau bikin video itu pakainya yang tulisannya tuh pakai dari aplikasi Canva ya. Terus kayak Master kayak gitu, capcut kayak gitu untuk bikin video-videonya. Apakah ada eh ini kak yang lebih bagus untuk pembuatan video atau konten-konten itu pakai apa aplikasinya kak? Kalau misalnya buat konten itu banyak sih kayak gitu ya. Tergantung kita tuh profesional atau enggak. Tapi justru kalau memang kita masih pemula, sebenarnya tadi yang CapCut atau yang Canva itu sudah paling gampang sih, Mbak, untuk kita gunakan. Karena kalau misalnya kita mau beralih ke yang lebih profesional, itu dia akan lebih sulit. Contoh kayak Photoshop. Photoshop itu kan sudah ranahnya orang yang memang ngerti editing ya, kayak gitu. Orang yang ngerti fitur-fitur di sana. Kalau kalau belum ngerti itu akan sangat sulit untuk istilahnya ekspor di sana kayak gitu. Jadi emang kalau untuk pemula ataupun mungkin untuk eh, Mbak atau mungkin ibu-ibu di semuanya yang mau bikin konten, mungkin emang saran yang paling mudahnya ya Canva atau yang CapCut sih sebenarnya sekarang. Ya. Kak kalau untuk menghilangkan nama misalkan Kinemaster itu bisa nggak sih sebenarnya kak Ngilangin nama supaya cap bisa lebih menarik dilihat gitu biar nggak ada nama aplikasi di pinggirnya bisa nggak sih sebenarnya itu menghilangkan seperti itu itu agar bisa. Bentar ya, itu bisa Mbak. Jadi bentar ya, saya kebetulan saya juga kalau editing pakai CapCut ya, jadi biar gampang gitu. Nah, maaf, bentar ini saya stop dulu deh. Ini stop dulu. Oke, bentar ya. Maaf, maaf, maaf. Bentar deh, saya hilangin dulu ini. Nah, ini kalau dari bentar. Kalau misalnya dari CapCut kan kalau kita ngedit itu seperti ini ya. Jadi emang
dia di belakangnya itu nanti akan ada CapCut. Jadi nanti tinggal di delete aja sih Mbak. Di diklik terus kemudian di delete. Oh, yang ujungnya itu Kak. Oh, Iya. oh iya iya iya. Delete yang Mm. ujung itu ya Kak. Oh, Iya, mudah ya. iya. Oh, Jadi udah nggak ada lagi. Nah, oh udah iya nggak ada. iya iya. Oke, makasih Kak. Thank you Kak. Iya, makasih juga Mbak. Mungkin Mbak Jessica, Mm-mm. mungkin kalau teman-teman ya, kalau di CapCut itu kan biasanya pakai template itu loh Mbak Jess. Kalau pakai template kan Ah, biasanya ada apa kayak logo yang di videonya itu bisa juga di ini dihilangkan pas ekspor. Itu kalau kalau nggak salah ya, seingat saya itu kan biasanya itu Mbak Jess, kalau diekspor itu kan biasanya ada nih menggunakan tanda atau tidak gitu. Biasanya kalau tidak menggunakan tanda itu biasanya harus apa sih, like TikToknya atau apa gitu loh. Kalau seingat saya sih ya, biasanya itu mungkin. Kan kalau yang paling mudah di CapCut itu kan yang pakai template itu loh, Mbak. Yang template udah jadi terus tinggal hmm. dimasukkan ke potongan ikon, biasanya itu. Kadang kalau untuk pemula mungkin itu yang paling mudah ya teman-teman semua. Tapi memang itu biasanya ada tanda airnya atau enggak gitu. Nah itu bisa dipilih kok. Kalau seingat saya ya, mungkin atau Mbak Jessica tahu yang biasanya kan ada. Kalau kita kan biasanya karena udah terbiasa kan jadi kita ngedit sendiri nih. Yang di Mm-mm. ini kadang ada yang pakai template-nya CapCut gitu. Mungkin itu bisa juga dihilangkan tanda marknya itu bisa sebenarnya. Jadi dipelajari aja ya teman-teman, itu memang tantangan ya. Tantangan untuk kita semua biar ini ya. Memang dunia digital itu unik dan menarik. Ya itu saja sih. Mungkin teman-teman ada ini tadi yang pertanyaannya Bu Waniti tadi Kak Jessica. Tadi kayaknya udah atau ada yang kurang dijawab lagi atau apa ya? Ya, Bu Waniti gimana tadi? Ya maksudnya kan kepingin banyak followernya, terus banyak yang tertarik dengan produk, terus sampai dengan terjadi apa namanya transaksi kan gitu. Mm-mm. Kalau pengen banyak Biar follower sih pastinya emang ah, sorry, sorry. ya intinya itu sih Kak. Nah, oke, kalau pengen banyak follower sih sebenarnya balik lagi emang perlu dibangun dari konsisten tadi ya Mbak ya. Jadi emang perlu dibangun dari konsisten bikin kontennya, sekalipun emang di awal itu belum belum booming booming banget, tapi dari konsisten itu nanti kedepannya akan membangun sosial media kita sih kayak gitu. Intinya Hmm. kita konsisten aja karena dengan kita konsisten orang itu pasti akan punya hasrat atau punya paradigma bahwa mereka tuh perlu sosial media kita untuk mereka follow. Nah, jadi seperti itu sih Berarti kalau misalnya. berarti bener-bener istilahnya kalau kita buka toko itu setiap hari harus buka. Jadi orang itu yang mau beli itu biar nggak ragu, nggak takut, nggak khawatir gitu ya. Soalnya kan setiap hari ada gitu ya. Intinya seperti itu Iya, iya betul. dari Tapi dari mungkin kalau Facebook. kendalanya konsisten. Iya Sorry, lanjut sorry. Kak. Kak Jessica lanjut. Ah, iya. Tapi mungkin kendalanya kan kadang kita tuh ada stuck ya kayak gitu teman-teman ya. Pasti kalau bikin konten setiap hari itu pasti kayak, duh apalagi ya, apalagi kalau bikin konten 7/7 kayak gitu. Nah mungkin alternatifnya ya intinya diselang-seling aja. Yang penting di dalam seminggu tuh konsisten aja sih. Contoh kayak mungkin 4 harinya itu ada publish konten kayak gitu. Konsisten aja intinya sih. Berarti kita kontennya lebih ke real ya, real atau video ya Kak. Itu ya sekarang gampang untuk nge-reach yang follower ataupun non-follower sih itu. Mm-mm. Oke, terima kasih. Sementara itu ya, silakan yang lain. Ya, makasih Bu.
Ya, terima kasih Bu Waniti. Mungkin ada teman-teman yang lain, monggo masih kita buka lagi untuk pertanyaannya. Atau ingin sharing mungkin bisa sharing dulu ceritanya tentang produk atau mungkin yang ingin dimulai. Nanti bisa bertanya kepada Kak Jessica. Monggo semuanya. Ini di inbox ada ini ya. Apa yang dimaksud on the box itu Kak? Ini Bu Hah? Waniti ini. Yang tadi Oh, yang tadi out of the box itu orang-orang ya? orang jadul nggak ngerti apa maksudnya itu. Oh, yang itu kayak tadi yang waktu out of the box. Jadi, out of the box itu adalah hal-hal yang mungkin nggak masuk akal nih bagi orang kayak gitu ya. Atau mungkin hal yang Oh, kreatif kayak gitu sih, Bu. Mm-mm. iya ya. Oke, makasih. Kak Iya, Jessica mau makasih. boleh tanya kalau di standing pose itu kita edit gambarnya dari di mana ya bagusnya Kalau dan di ukuran. Heeh. kalau gimana? Saya mau bikin standing pose nih buat produk saya nih. Ngedit gambarnya tuh di mana ya di aplikasi apa? Jadi kayak Bagus. untuk konten feeds ya. Iya, maksud saya mau bikin standing pose nih ya gambarnya tuh biasanya kita ngegambarnya tuh di mana gitu. Bikin tulisannya, gambarnya itu. Standing Kalau apa? Standing Standing apa, Kak? pose tuh buat kemasan produk kita tuh. buat kemasan. Iya, Sebenarnya di Canva itu sudah cukup lengkap sih, Mbak ya. oh ada ya. Iya, ada. Coba sebentar ya. Carinya kita di CEO-nya aku carikan. Mm-mm. Langsung klik apa? Bentar ya. Ntar saya coba cari dulu biar ini. Oke, bentar ya. Saya share lagi. Berarti di Canva ada ya? Ada, sudah cukup lengkap sebenarnya di Canva itu. Makanya dia sekarang itu istilahnya aplikasi editing untuk untuk pemula yang paling gampang. Nih, kita Hmm. contoh mau buat logo di sini bisa, flyer kayak gitu-gitu, sertifikat contoh untuk webinar atau hal lain kayak gitu. Poster, banner, atau kalau misalnya kita mau buat terakhir tuh buat MOOC bisa. Hmm. Contoh ini kita mau buat desain tuh di MOOC, ini sudah lengkap semuanya di Canva. Jadi tinggal di type aja sih, dicari di sini. Contoh mau buat untuk apa? Kayak gitu sih, Mbak. Ya, oke, Kak makasih Kak. Jessica. Iya. Kak Jessica, ini kan sekarang kalau promosi produk perawatan badan itu kan sekarang pada itu ya bikin video testimoni tapi nggak menunjukkan wajah kita gitu loh. Cuma akan ada kan video sekarang yang seperti itu ya. Soalnya kalau yang sebelum-sebelumnya kan kalau testimoni kita harus nunjukin wajah sedangkan kita sehari-hari kan kerjaannya juga di dapur di apa ya Pak. Jadi kan kita nggak mungkin ya kalau dadak dandan terus kita live atau apa gitu bikin video testimoni produk gitu. Jadi pakai aplikasi apa sih yang buat video bikin testimoni produk yang tanpa menunjukkan wajah kita gitu loh. Kalau tanpa menunjukkan wajah sih, sebenarnya balik lagi. Ini hal yang saya pelajari juga ya. Justru ada dua hal yang bikin istilahnya lebih menarik. Itu kalau kita menunjukkan wajah atau kita close up produksi sebenarnya. Tapi karena udah ranahnya adalah testimoni, kalau misalnya kita nggak mau full full face nih ya kayak gitu. Karena Iya 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 nggak nah, full kalau face. nggak mau Pakai full face, tangan kayak kayak serum cuma pakai tangan, pakai krim C, krim apa night cream cuma pakai tangan gitu aja loh. mm-mm, Ada itu ya. Heeh. bisa sih kita close up. Contoh di sini ini ada stevia, stevia kayak gitu. Stevia contoh stevia ini gula rendah kalori contoh ya. Kita close up Heeh. aja kayak gitu ya seperti kontennya seperti ini.
Nah, tapi biasanya memang kalau kita contoh nih Bu ya, contoh kita produknya kecantikan, pasti orang itu butuh yang namanya before after. Nah, kalau misalnya mungkin eh, nggak proper, nah bisa mungkin dulunya foto kayak gitu setengah muka sebenarnya nggak masalah, justru banyak kok sekarang yang setengah muka seperti itu. Dan justru kalau kita bare face atau muka yang nggak kita make up, itu justru lebih jadi real kan, real story kayak gitu. Contoh mungkin kita jual produk serum jerawat, justru itu bare face setengah muka akan lebih lebih jadi testimoni realnya sih. Jadi tergantung produk yang dijual nih apa nih kayak gitu. Kalau emang mau dijual adalah make up ya harus mau nggak mau make up. Nah, intinya ya di depan kita nggak terlihat lusuh, atau kalau misalnya lagi nggak proper banget ya kita close up produk aja. Jadi di close up agak dekat dengan produk supaya konsumen tuh ngerasa dekat dengan produk kita seperti itu. Itu di foto ya, yang Mbak Jessica Di tunjukkan itu di video, jadi boleh di Yuk, video. Contoh kita video, video. ini contoh nih Oh, saya Pak. stevia nih Bu. Ini contoh nih dia stevia sambil setting. pegang, Mbak. Hmm. Jadi tetap video sih jatuhnya, sekalipun kita kesannya cuma kayak muter-muter produk gitu ya. Nah, tapi nggak apa, Oh, boleh juga kayak gini. Terus dari belakang layar ini kita ngomong, kita jelasin tentang produk kita kayak gitu. Boleh seperti itu nggak masalah sih. Kak, oh. mau usul nih nanti space 8-nya kita apa praktek bikin video atau gimana? Usul doang sih, Kak. Ya boleh lah ya kalau Ya, memang usul ini jadi kita temanya. nggak cuma mikir di sini aja, jadi ada kelanjutan dari pembahasan hari ini misalkan. Kita praktek yang feednya gimana caranya di story kayak gimana di video reels gimana gitu Kak. Makasih Kak. Gimana nih dari adminnya nih? Ini kayaknya seru nih kayaknya kalau di kita praktekin nih ya materi hari ini yang diomongin Fit, cara bikinnya gimana story kayak gini segini gitu loh. Kayaknya kita lebih ngena. Jadi kita langsung praktek ke produk kita bikin gitu. Saya Jadi uji tertarik nyali banget itu nantinya. tadi. Ini apa? Saya mau ngasih saran buat menaikkan view ya. Ada Ya. Hah? Mau cara untuk mau ngasih saran tadi ada yang nanya cara untuk Iya. menaikkan view katanya ya. Saya mau Review. ngasih saran. Ah, ah. Ada 3 cara ya. Ke satu adalah masukin ke grup-grup gitu. Yang menjangkau di grup kan udah banyak tuh, ada ribuan orang, ada jutaan. Nah, kita posting ke situ. Terus yang kedua, kita sering-sering berinteraksi di hal-hal yang viral kayak gitu gitu. Terus yang ketiga adalah mengiklankan. Kalian kalau memang usahanya udah niat banget, jangan jangan ragu untuk keluar duit untuk mengiklankan gitu. Iklankan kalau di Facebook ada iklan buat Facebook gitu, ada per bulan bayar gitu. Atau di YouTube Nah, ada per bulan iklan bayar, dan itu sangat-sangat efektif ya. Cuman oke. harus harus mengerti tata caranya aja. Oke, makasih. Belum Mbak Andre. Apa? Halo. Mbak Andre posisi di Indo apa di Hong Kong? Aku di sini di Hong Kong. Kenapa? Masih di Iya, sini. ya. Ya tanya lah, kok ngapa? Itu tadi kan, tadi kan, kan jenengan bilang apa apa ada apa berbayar. Nah, Oh iya. berbayarnya itu saya tuh aplikasi apa gitu yang saya butuh itu ya. Oh, Saya tuh di sudah klik bayar bayar bayar, tapi ADS, bayarnya tuh Instagram nggak ADS bisa itu. adik gitu loh. Bayarnya yang nggak diikutin bisa. aja arahannya. Pakai apa? Iya, ada harus Pisakat ya, bagi yang punya Pisakat ataupun TNG. TNG juga ada Mastercard-nya. Kalian harus bikin ke kantor untuk buka kartu gitu. Ada pilihan debit Nggak card ada. sama kredit card. Pokoknya saya yang di pembayaran itu saya yang mentok wis nggak bisa gitu loh. Cara bayarnya tuh kayak apa?
bagaimana itu. Nah, ini kalau ini Oh, itu tutorialnya harus cari di belajar lagi YouTube ya. sama Mbak Jessica itu. Hmm? Harus belajar lagi sama Mbak Jessica ya, cara berbayar konten kayaknya itu. Cara Yang berbayar pakai Nah, iya ini kayaknya kan untuk Facebook Kak, yang ini 50 posisinya satu. posisinya yang di Hong Kong, Kak. Kalau yang di Indo mungkin aku gampang ya. Eh, Masalahnya posisinya di Hong Kong, bayarnya pakai apa, gimana gitu loh. Soalnya yang di situ itu yang muncul itu kan cuma Alipay lah, Hmm. Octopus lah, terus apa itu ya, kredit Itu. kah. Nah itu. Sedangkan aku punyanya cuma TNG. TNG juga nggak ada Nah, pilihan ya kamu TNG. ikutin arahannya, dia minta Alipay ya kamu download Alipay, dia minta kartu kredit ya kamu usahain bikin kartu kredit gitu loh, Mbak. Harus mau bergerak. Octopus lebih mudah itu pakai Patadong kan. Ada Iya. aplikasinya Octopus juga. Iya, itu Nah itu enak. buka-buka aplikasi itu yang masih apa ya, masih ya nggak bisa, nggak ngerti lah, bukannya mati-mati. Mbak Jessica Belajar Mbak contoh. Waniti dari YouTube, coba lihat. Iya, eh, betul ya. Jadi memang mungkin next ini dari Mbak Andrea ini bisa ngasih saran ke teman-teman nih di grup nanti untuk yang khusus pembayaran ini ya, yang di Hong Kong ya, memang Iya, berbeda iya, kali ya. Yang Indonesia sama Hong Kong beda ya, mungkin benar. secara garis besar sama untuk promo, tapi mungkin cara pembayarannya ya. Nanti mungkin Bu Waniti bisa open question itu di grup gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lain yang ada di grup besar atau di grup yang lain itu bisa, oh begini gitu. Jadi nanti kita bisa sama-sama untuk yang masalah pembayaran promote sosmed tapi yang di Hong Kong gitu. Mungkin dari Mbak Jessica ada yang di Indonesia ini mau bertanya untuk yang promote Indonesia gitu, atau mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, monggo silakan, masih kita buka ya ini pertanyaan ataupun sharingnya. Boleh ya. Atau mungkin tadi yang tentang video tadi, praktik video tadi, mungkin karena itu balik lagi butuh waktu untuk brainstorm ide ya kayak itu. Mungkin entah mungkin nanti akhir di akhir sesi mungkin kita ada kasih PR atau gimana ya, kayak PR kayak sekolah dong. Dikasih tugas nih, mungkin challenge nih buat minggu depan kayak gitu. Nanti mungkin bisa ya supaya ada praktiknya. Boleh, Kak. Ya, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan nih seputar dunia digital ini dari Iya, ini teman-teman. belum belum tuntas Kak Jessica, dituntasin dengan video cara tutorialnya ya. Hah? Cara tutorial? Iya, mereka masih belum paham soalnya, dilanjut lagi lah. Sebenarnya gini, kayak gitu. Contoh, ini karena sebentar ya. Oke. Nah, jadi ini di luar dari PPT yang tadi kayak gitu. Yang pastinya memang ketika kita buat video itu kan pasti eh, ada yang dengan kita atau ada yang kita ada close up dengan ke produk kayak gitu. Nah, balik lagi akan tergantung produk kita itu apa. Kalau misalnya tadi ada yang concern, kan kita banyak di dapur ya kayak gitu dan segala macamnya. Nah, jadi alternatifnya adalah bisa kita bikin close up ke produk seperti ini kayak gitu. Tapi balik lagi memang kita itu yang perlu kita pertimbangkan adalah cari yang minimal latarnya itu polos atau bagus, ya eye catching lah kayak gitu istilahnya. Ini kebetulan karena saya lagi di kamar ya, jadi nggak ada tempat yang eye catching. Tapi kalau mungkin teman-teman perhatikan kalau misalnya saat saya bikin konten-konten untuk pengiriman uang Chandra, nah itu kan memang saya cari tempat-tempat khusus yang di luar seperti itu yang kayak di kafe atau hal seperti itu atau mungkin kalau teman-teman di Hong Kong mungkin tahu spot-spot yang istilahnya estetik seperti itu ya itu bisa juga dijadikan tempat untuk nge-shoot video. Nah
sebenarnya cara misalnya tadi kalau nggak mau pakai muka ya gampang aja kayak gitu. Ini HP kita kayak gitu. Nah, yang penting adalah apa? Yang penting brand kita itu harus kelihatan di depan. Jangan sampai yang kita tunjukkan itu adalah apa? Komposisinya, karena itu bukan yang utama yang terlebih dulu kita tunjukin. Apa? Yang bukan terlebih dahulu yang kita harus tunjukkan. Pasti tetap harus brand dan apa produk yang kita jual. Nah, contohnya ada produk stevia. Akan lebih proper, itu kita boleh pegang seperti ini, atau kita taruh di atas sebuah meja. Ini karena saya nggak ada meja. Tapi contoh lah, anggap ini meja ya. Terus kita shoot aja, kelihatan nggak ya? Shoot aja dari dekat, kayak gitu. Contoh. Ini contoh aja ya. Dan juga perlu dipertimbangkan adalah kalau bisa video tuh jangan terlalu panjang. Kayak gitu itu yang juga saya pelajari untuk video-video promosi barang-barang seperti ini. Rata-rata orang-orang bikin video tuh minimal 10 detik kayak gitu untuk promosi produk. Oke, contoh ini stevia. Anggaplah ini meja ya. Ya. Oke, ini saya record one, two. Oke, jadi tangan saya ini ada stevia. Stevia itu merupakan gula yang hari ini menjadi alternatif nih teman-teman. Alternatif buat teman-teman yang sedang diet. Karena apa? Karena stevia ini terbukti memiliki 0 kalori. Maka dari itu langsung check out sekarang di Winit ya. Sudah, hal simpel seperti itu. Jadi nggak perlu yang istilahnya ribet-ribet banget kayak gitu. Karena kan apalagi di sini banyak yang nyambi kerja juga. Nggak perlu yang ribet-ribet banget. Cukup video 20 detik tadi udah. Kayak gitu, tinggal ditambahin mungkin logo Winit supaya orang-orang aware bahwa belanjanya di Winit. Caranya ya gimana? Tadi mungkin masuk di CapCut tambah logo Winit kayak gitu. Oke, makasih Mbak Andrea. Nah, kayak gitu sih. Atau kalau misalnya tadi kan yang kalau nge-shoot bendanya aja ya, nggak pakai muka. Nah, kalau misalnya kita mau nge-shoot pakai muka kita, yang pastinya adalah produknya itu harus jelas kayak gitu ya. Produknya harus jelas. Oke, contoh ya. Oke teman-teman, jadi aku mau share tips and trick diet aku nih. Nah, ini dia cara biar aku nggak craving lagi sama manis-manis. Aku kenalin dia stevia. Stevia adalah gula 0 kalori nih. Langsung check out sekarang di keranjang ini ya. Nah, jadi seperti itu, tinggal nanti di editing, ditambah logonya aja supaya orang aware lagi belinya di mana. Dan juga dijelaskan. Atau mungkin bisa tambah informasi yang lain juga. Itu kan tadi untuk singkat-singkatnya aja ya. Iya. Terima kasih Kak Jessica. Iya, makasih. Iya, bagus sekali ya. Itu tadi contoh simple ya, bisa menjawab pertanyaan juga. Kalau misal yang di tempat yang sempit gitu ya Mbak Jessica ya, atau di dalam kamar, ternyata tetap bisa gitu bikin konten. Ternyata ya, nggak perlu yang harus seperti bagaimana, yang simpel-simpel, yang penting jelas gitu ya. Nah, itu tips yang bagus nih teman-teman, kalau misal malam di kamar ya, waktu istirahat, sebelum istirahat bisa nih bikin konten seperti yang dicontohkan Kak Jessica tadi. Bagus sih itu ya. Mungkin ada lagi pertanyaan nih, masih kita buka 2 pertanyaan lagi ya Mbak Jessica ya? Atau Boleh. ada 3, silakan. Yang ingin ditanyakan lagi seputar produk dan digital ini. Mbak Jessica, untuk pencahayaan seperti apa bagusnya? Mohon penjelasan untuk misalkan kalau posisi kita di sini cahayanya harus di mana biar bagus gitu buat videonya. Kalau Kasih. pencahayaan yang penting produk kita kelihatan aja sih, jangan sampai kita gelap banget juga. Nah, tapi ada juga kadang orang yang memanfaatkan ruang gelap plus pakai kayak
siluet gitu. Tapi intinya adalah kalau pencahayaan sih yang penting produk kita kelihatan aja sih sebenarnya Mbak. Kayak gitu. Jadi mau pencahayaan buat tempat yang mungkin remang-remang atau gimana, yang penting produknya jelas. Tapi akan lebih bagus itu kalau tempatnya terang sih. Jadi lebih clear jatuhnya. Gitu. Udah. Iya. Jadi bagusnya siang hari mungkin ya kayak. Iya bisa siang sore gitu. Siang sih itu cahaya lagi top-topnya tuh. Ya, Berarti tentang pencahayaan, iya, Hmm? belum belum ya. Yang tentang pencahayaan belum ya. Iya jadi pencahayaannya yang penting sebenarnya eh, mau itu siang atau malam, yang penting produk yang kita tampilkan itu jelas aja ke customer kayak gitu. Nah, mungkin contoh kita sempat bikin videonya malam karena pagi sampai sore kerja. Ya, nggak apa-apa dari lampu kamar, yang penting produk kita tetap kelihatan sih, gitu aja sih intinya. Saya tambahin ya, Ya, Kak Jessica, itu tadi kan tentang pencahayaan ya. Ini kan eh, kalau yang sekarang tentang background. Kan mm, kamar 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 di sini ya kamar saya lah, bukan kamar siapa-siapa. Itu kan banyak barang ya. Jadi eh, pakai aplikasi apa sih kadang yang kelihatan itu cuma di produknya toh, terus yang tempat lain, background tempat lain itu bisa blur gitu loh. Jadi untuk menutupi barang-barang yang lain yang nggak pantas dilihat lah, kayak tumpukan baju, tumpukan apalah, model-model kayak gitu, diblurin gitu, pakai aplikasi apa ya? nah itu biasanya orang pakai green screen sih, Bu. Tapi ini contoh, contoh aja lah. Kayak apa Kak? Hah? Pakai apa? Maaf nggak kedengeran. Pakai apa? Itu biasanya kalau Green skin. orang-orang, iya Green orang skin. enggak, itu bukan aplikasi sih, itu jatuhnya kayak lebih ke Oh iya, layar tambahan kita, itu green screen. layar Itu hijau emang, itu ya. iya. Nah, contoh lah, ini emang karena ini juga kamar kosan kecil jadinya. Hmm. Jadi ini contohnya dari tembok, tembok kosong. Bisa aja kita di tembok ini. Jadi kan dia istilahnya lebih proper lah dibanding kita kasih tunjuk mungkin tadi cucian-cucian atau jemuran-jemuran kayak gitu. Nah, nah, terus nanti mungkin pas kita editingnya itu aja dari CapCut atau dari Canva, kita masukin tulisan-tulisan supaya nggak yang kayak hampa banget gitu lah di konten kita. Itu sih. Tapi kalau misalnya mau diganti background itu biasanya kita harus lebih nambah green screen. Dan itu nanti akan editing lagi yang lumayan main ngedit. Kak, biasanya Oke, suka ada copyright dari musik tuh Kak. Gimana ya Kak? Copyright dari musik. Copyright gitu. Hmm? Mm-mm. Saya pernah ngedit, Hmm? terus ada musik, saya download musik itu karena copyright gitu. Hmm. Nah, itu juga musik sih. di Capcut tadi ya, ada musiknya. Nambahin musik, Mas. Ya, pakai musik sedikit, ternyata ada copyright gak bisa di-upload. Hmm. Nah, mungkin untuk meminimalisir yang itu sebenarnya kita kalau misalnya mau ngepost video entah itu di Facebook atau di TikTok atau di Instagram atau mungkin di sana lebih general Facebook mungkin ya. Itu untuk minimalisir hal yang seperti itu bisa kita itu sebenarnya edit dari Facebook langsung sih. Kayak gitu. Jadi kita masukin soundnya ya dari Facebook. Itu untuk minimalisir video kita ke take down. Karena lagu-lagu yang copyright. Nah, jadi itu bisa jadi alternatif sih sebenarnya, Mbak. Karena kan emang ada beberapa lagu itu yang di beberapa negara nggak boleh. Apalagi mungkin di Hong Kong mungkin limitasinya lebih ini ya. Lebih banyak. Jadi itu. Oke. ya itu tadi ya mungkin bisa bikin dari Mbak Jessica tadi kan bisa bikin video lalu ditaruh di Facebook. Nah, lagunya itu dari
Facebook gitu. Biasanya boleh ya itu lancar ya Mbak kalau gitu ya. Biasanya Iya, nggak itu kena copyright ya. lebih Hmm. aman dari copyright karena kan udah ada izin langsungnya lah kayak gitu. Tapi tidak semua Kita, juga, sering juga kena. kita harus kalau kita pakai musik yang di Facebook itu harus pakai CIO nggak sih? Hah? Kayak dipakai Crash itu nggak usah ya? Sebenarnya sih nggak perlu banget juga sih selama ini. Oke. Atau mungkin kalau misalnya nggak mau jaga-jaga in case nggak mau kena copyright, ya bisa kita taruh di caption kita secontoh song by siapa. Kayak gitu. Tapi sejauh ini sih kalau misalnya dari Facebook langsung itu jauh lebih aman dibanding kita uh, download lagu dari luar, masukin dari luar, ya pasti akan ada risiko-risiko itu sih, take down tadi itu. Karena beberapa negara mungkin limitasi ataupun dari penyanyi juga ada aturan copyright. Maaf Kak, tadi maksimal untuk bikin video itu untuk iklan tuh berapa menit ya? Nah, itu singkat aja sebenarnya, minimal tuh 10 detik. 10 Tergantung detik. ya Oh, kalau untuk konten di sosmed, tapi kalau untuk iklan sebenarnya jangan yang panjang-panjang kayak gitu ya. 20 sampai bahkan 15 sampai 20 detik itu kalau kita sudah bisa menyampaikan semua detail itu udah bagus sih kayak gitu. Yang penting sih karena balik lagi gini, kita in reality-nya kayak gitu ya. Siapa sih orang yang mau ngabisin kuotanya untuk bela-belain nonton video kita satu menit contoh kayak gitu. Nah, jadi yang penting singkat, jelas, padat, semua uh, pesan tersampaikan kayak gitu. Itu sih. Nah, sebenarnya banyak Kak pertanyaan saya, tapi malu dari tadi ngomong terus. nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak. Justru malah biar teman-teman nih pada sharing-sharing mungkin yang gimana ya gimana. Jadi oh iya ternyata tadi ya durasi, ada musik copyright. Nah ini kan jadi teman-teman banyak yang tahu, yang semula bingung, bingung tanyanya gimana Terwakili, jadi tahu. Iya jadi terwakili jadi gitu. terwakili loh, langsung. Iya betul Mbak, nggak apa-apa. Ini saya Monggo. pernah bikin, ya kalau boleh sih nggak apa lah, satu lagi saya malu nih sebenarnya. Eh, Kak Tanya aja, Jessica, saya pernah bikin konten nih sama temen di Hong Kong. Hmm? Kita lagi masarin produk keripik. Ternyata di iklan itu ada salah ngomong gitu Kak. Sebenarnya itu video itu masih bisa dipotong terus satuin, itu bisa apa namanya, apa itu nanti tidak mengurangi nilai dari konten tersebut, apa iklan tersebut nggak sih Kak? Perihal potong memotong kayak Kalau gitu. dipotong gitu gimana sih Kak? Bisa nggak sih? Sebenarnya potong memotong itu nggak masalah, asalkan kita itu motongnya ini bentar. Nggak yang di tempat nanggung kayak gitu. Bentar ya, saya buka editannya. Pas di salahnya itu dipotongnya Kak, apa langsung setengahnya? Atau gimana? Bisa di Atau salahnya, dibuat? tapi sebenarnya untuk minimalisir salah nih, mungkin Mbak ke depannya kayak gitu ya. Apalagi kadang kita kalau bikin video itu pasti, aduh lupa skrip nih, kayak gitu lupa mau ngomong apa nih. Sebenarnya kita bisa dari awal kita bagi part-partnya aja. Jadi kita yang penting kita fokus dulu, take yang pertama ngomong tentang perkenalan produk, habis itu off, besok take lagi tentang keunggulan-keunggulan contoh atau harganya berapa, habis itu di-cut. Itu untuk meminimalisir sebenarnya typo-typo tadi. Karena justru kalau kita bikinnya langsung satu gitu, kadang kan kita secara manusia pasti lupa ya, kayak gitu mau ngomong apa. Tapi sebenarnya kalau di-cut-cut sih nggak masalah. Cuman yang pasti nanti itu kalau misalnya cut-cutnya itu di tempat yang nanggung pasti akan ini ya, bagi orang-orang akan aneh kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah. Jadi ya itu juga yang saya terapkan sih kayak gini.
Jadi misalnya di depan tuh introduction dulu, saya take kurang lebih contoh video 45 detik, supaya apa? Supaya fokus saya, oke introduction dulu. Cut, habis gitu, nanti baru kita ke penjelasan yang lainnya. Kayak gitu, supaya minimalisir salah. Tapi kalau misalnya pun sudah terlanjur nih, sudah banyak banget nih tadi, ternyata nge-recordnya sayang kalau di-take ulang dari awal. Bisa aja, asalkan nanti kita editnya itu mungkin kita kasih efek-efek tertentu supaya istilahnya nggak awkward gitu pas orang-orang nonton kayak gitu sih. Oke, makasih Kak. Terima kasih. Iya, monggo. Kalau ada lagi, silakan. Ini masih setengah 10 ya. Bisa satu atau dua lagi, silakan. Karena lagi seru nih, jadi sayang banget nih. Kan lagi seru nih, teman-teman ya ada yang terwakilkan, yang semula, aduh bingung gimana. Jadi tahu nih, ya monggo. Ada lagi yang ingin ditanyakan, masih kita buka nih. Ini Kak, boleh nggak sih kalau saya kepikiran mau kontennya gini, kita mau nyuruh orang buat bilang eh, nikmati emping melinjom gitu misalkan. Enak cari temen makan. sering nggak kekat. Maaf Kak, ada iklan dulu. Ah, oke. Kak, misalkan dari teman-teman nih ada berapa orang kan pada jauh-jauh nih tempat rumahnya. Kita ngumpulin kata-kata itu dari setiap orang. Apakah itu bisa Kak? Boleh nggak sih kita bikin iklan seperti itu? Nanti disatuin si videonya. Boleh nggak sih kalau bikin iklan seperti itu misalkan? Apa harus lihat dengan produk kita di sini gitu barang-barang? Boleh Gimana sih, Kak? Nggak masalah ya? nggak masalah. Itu kan bagian dari ini ya, kreativitas kita sih sebenarnya. Nggak masalah. Kadang-kadang kalau kita doang juga istilahnya kayak pasti orang-orang butuh something new lah kayak gitu. Oke. Misalkan kita butuh dari orang yang terkenal di sini, misalkan dari Bapak Camat, misalkan dari ketua apa, boleh berarti ya Kak. Makasih Kak. Boleh asalkan sudah izin orangnya aja sih. Iya Kak, pastinya. Iya, boleh ya. Itu jadi Pak Camat malah lebih ini ya, menarik warga nanti. Bisa menarik warga nih bahwa empingnya enak beneran nih. Iya, kayaknya Mbak Tias nih kena nanti. Wah, ini kalau bisa ngendorse Pak Camat luar biasa ini ya. Insya Allah, insya Allah. Ya, mungkin ada teman-teman yang mungkin masih eh, mau buka usaha atau mungkin masih sudah punya usaha tapi bingung ngontennya gitu. Jadi ini kesempatan ya, mumpung ada Kak Jessica, jadi ini membuka kesempatan teman-teman nih untuk memulai ataupun mungkin lagi bingung. Ya, tapi yang paling penting adalah tadi ya, kita memang harus konsisten ya Kak Jessica ya. Memang diperlukan ya ketekunan dan belajar ya, karena memang dunia digital itu baru gitu untuk kita semua seperti itu. Ayo silakan teman-teman, kita pertanyaan terakhir, satu lagi monggo. Kak Jessica itu kan di iklan ini itu kalau ditampilkan di sini kecil Kak. Nah, Hmm?
Terus kalau dibuka itu kan jadi kecil. Itu kenapa gitu? Terus apakah memang setiap iklan yang kita buat itu harus kecil seperti itu atau nggak full layar di sini kalau tampil? Itu gimana Kak itu? Mohon penjelasan. Kalau itu sih sebenarnya tergantung dari yang pegang sosmed nih, misalnya Tuh. yang atau yang bagian ads, karena biasa kalau orang-orang yang sudah gede mereka sosmed sendiri, ads sendiri kayak gitu ya. Nah, jadi tergantung sih yang mereka promosikan itu konten apanya, entah mereka yang mereka promosikan itu konten videonya kah atau konten feeds-nya kah kayak gitu. Jadi nah, tergantung video yang dipromosikan sih, tapi nggak ada pengaturan-pengaturan khusus sebenarnya untuk Oh, jadi bebas ya sebenarnya nggak ada aturan kalau di pengiklanan ya untuk nggak ada ukuran. aturan. Nggak ada aturan, yang penting full screen, dalam artinya full screen kalau misalnya feeds ya ukuran feeds. Kayak kalau misalnya ukuran TikTok ya ukuran TikTok, jangan yang kayak nanggung-nanggung di pinggiran hitam terus video di tengah kayak gitu, karena kan jauh banget jadinya kayak gitu. Jadi ukuran real fit itu ada ya kayak untuk ukuran videonya khusus Ada, berarti. ada bentar ya, ini bentar, bentarnya di iklan. Kan Hmm. kalau di KineMaster itu ada ukuran-ukuran yang panjang, lebar kayak gitu Kak. Yang mana yang pilih Kak? Kalau untuk iklan, Kalau untuk iklan sebenarnya balik lagi tergantung kita bikin kontennya, setting untuk bikin kontennya apa. Cuman memang baru-baru ini itu banyak orang itu lebih ke video sih kayak gitu. Tapi balik lagi tergantung kita pengennya apa sebenarnya kayak gitu. Feeds ya boleh, video ya boleh. Tergantung kita mau naikin apa sih. oke Kak, terima kasih banyak Kak. Mm-mm. Oke, ini kelihatannya lagi cuaca buruk ya di Hong Kong ya. Banyak yang ini petir hujan ini di inbox ini, di chat ini. Hujan petir. Oke, tadi dari ini ya untuk sesi tanya jawabnya tadi sudah banyak ya. Mungkin next tadi ada beberapa usulan dari teman-teman juga untuk misalnya kita praktek atau mungkin next space kita lanjutkan lagi bersama Kak Jessica agar lebih mendetail seperti itu. Nanti kita bisa diskusikan bersama adminnya Winit Space ya. Kemudian tadi ya mungkin Kak Andrea atau Bu Waniti nanti bisa share-share yang untuk promote di payment promote yang ada di Hong Kong ya. Oke, ini ada inbox lagi nih. Oh ya ini hujan deras banget Kak. Ya, mungkin dari Kak Jessica gimana teman-teman masih ada yang ingin bertanya lagi atau sudah ini? Kayaknya udah Kak, cukup kasihan yang hujan itu. Iya. Oke. Jadi terima kasih ya untuk teman-teman. Mungkin Kak Jessica bisa untuk closing statement-nya, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih buat kesempatan dari admin Winit juga buat memberikan saya kesempatan bisa berbagi kepada teman-teman yang sedang membangun bisnis bersama dengan Winit di sini. Saya juga berharap ke depannya nanti uh, teman-teman bisa konsisten juga kayak gitu. Mungkin memang semua butuh proses, tapi ketika proses dijalani dengan konsisten pasti semuanya akan ada hasilnya. Seperti itu. Nah, terima kasih. Nanti kalau misalnya ada hal-hal apa lagi yang mungkin ingin ditanyakan nanti bisa saling sharing aja, entah itu di grup atau mungkin boleh juga ke admin supaya nanti ke depannya kita tahu nih konsultasi dari teman-teman tuh apa yang teman-teman butuhkan tuh apa. Oke, mungkin sekian aja. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, Terima kasih terima kasih sharingnya Kak teman-teman. Jessica. Dan untuk terakhir ya, untuk hari ini yang mendapatkan hadiah spesial itu Teh Nur Halimah ya. Selamat. Nanti Teh Nur Halimah silakan untuk menghubungi admin Winit Space ya.
Kak, saya kasih ke Mbak Waniti aja, soalnya minggu kemarin saya dapat juga. Oh ya. Mbak Oh, Waniti aja.